Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di dalam era informasi yang sangat berlimpah saat ini, semua kegiatan atau semua tindakan itu akan selalu didasarkan kepada data dan informasi. Oleh karena itu, jangan heran bahwa yang namanya kajian ataupun melalui research atau penelitian itu sudah bukan lagi hal yang asing untuk dilakukan, baik di dunia pendidikan ataupun di dunia bisnis juga sudah mengarah ke hal tersebut. Dalam beberapa video ke depan, saya akan mencoba mengajak teman-teman berdiskusi terkait dengan research ataupun penelitian. Teman-teman, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi hal-hal mendasar terkait riset, yaitu tentang arti, tujuan, dan alasan melakukan riset atau penelitian. Ini adalah video awal untuk pemahaman dan proses pembelajaran kita yang lebih panjang nanti tentang riset dan penelitian. Jadi kita mulai dengan memahami apa itu riset, tujuannya untuk apa, dan kira-kira alasan apa yang melatar belakangi riset itu dilakukan. Kalau teman-teman ingat atau teman-teman perhatikan dengan baik, kalau kita mendengar kata research itu berasal dari istilah asing atau bahasa Inggris, yaitu research. Ya, research ini sendiri ini adalah merujuk kepada suatu proses pencarian untuk pengetahuan. Berarti ini dalam konteks disiplin keilmuan yang ada di dunia pendidikan. Research juga lebih kepada dalam arti atau pemahaman yang bersifat teknikal. Jadi kita kalau dengar research akan terbayang oleh kita bahwa research ini adalah terkait dengan proses yang bersifat teknis. Ada teori dan ada acuan-acuan tertentu yang dapat kita lakukan sebagai acuan kita untuk melakukan suatu pekerjaan secara praktis di lapangan. Kemudian, riset juga dikenal sebagai sebuah seni dalam proses investigasi yang bersifat saintifik atau dalam konteks langkah-langkah proses yang memenuhi prosedur ilmiah. Kemudian, juga kalau mendengar research berarti kita akan membayangkan terkait dengan apa yang disebut dengan systematized effort. Artinya ini adalah upaya yang tersistematis yang dilakukan oleh seseorang. Nah, teman-teman, berdasarkan hal-hal tersebut, saya akan mencoba untuk mengambil sebuah pengertian tentang research, dan salah satu yang saya ambil adalah yang dikemukakan oleh C.R. Kothari dalam bukunya yaitu Research Methodology, Method dan Techniques. Jadi dia mengatakan bahwa research itu adalah metode sistematis yang terdiri dari proses yang pertama adalah mengungkapkan masalah. Jadi dalam proses ini dia akan mengidentifikasi atau akan memastikan masalah apa yang dihadapi sehingga harus dilakukan analisis ataupun dilakukan proses secara saintifik untuk memberikan jalan keluarnya. Kemudian juga ini terkait dengan merumuskan hipotesis. Jadi ada dugaan yang akan kita buktikan nanti apakah benar atau tidaknya dugaan tersebut. Ini juga terkait dengan mengumpulkan fakta atau data. Setelah kita kumpulkan fakta dan data tersebut, kemudian kita analisis, dan pada akhirnya kita akan membuat sebuah kesimpulan tertentu terkait dengan permasalahan yang kita hadapi tersebut. Nah, teman-teman, kesimpulan ini sendiri bisa berupa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, atau juga kita akan melakukan proses generalisasi untuk beberapa rumusan teoritis tertentu. Kenapa disebut generalisasi? Karena biasanya ini kita dalam riset itu akan melakukan kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas didasarkan kepada data terbatas yang hanya sedikit ataupun hanya sebagian yang kita ambil dari keseluruhan target penelitian kita tersebut.
Nah, teman-teman, ini hanya salah satu definisi yang diambil, jadi masih banyak definisi-definisi lain. Namun demikian, kalau diperhatikan, poin-poin penting atau poin-poin besar yang menjadi concern di dalam riset akan tetap sama seperti poin-poin ini. Kemudian, kalau kita perhatikan apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita melakukan riset, ada beberapa yang diungkapkan di sini, tapi sekali lagi masih banyak tujuan-tujuan lain yang teman-teman akan dapatkan dari referensi-referensi yang lain. Sebagai contoh pertama adalah dengan dilakukannya riset ini ada tujuan untuk mengenali suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru tentang fenomena tersebut. Nah, kalau terkait dengan tujuan seperti ini, maka jenis research yang dilakukan atau kajian yang dilakukan ini bersifat exploratory atau formulative research study. Jadi tujuan ini menunjukkan ada upaya bahwa seseorang ingin memperdalam ataupun mengenali dan mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi. Tujuan yang kedua ada juga yang berupa ingin menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Berarti kita melakukan research atau kajian ini untuk bisa mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu fenomena. Maka untuk tujuan yang kedua ini kita bisa melakukannya melalui descriptive research study. Tujuan ketiga ada yang juga karena ingin menentukan frekuensi atau intensitas suatu fenomena yang terjadi atau hubungannya dengan fenomena-fenomena lain. Untuk tujuan ini akan dijawab dengan jenis diagnostic research study. Jadi ini akan lebih kepada bagaimana kaitan satu fenomena dengan fenomena lain atau juga ingin melihat bagaimana intensitas atau frekuensi fenomena tersebut terjadi. Tujuan yang keempat yang mungkin juga bisa menjadi acuan dari peneliti adalah ingin menguji hipotesis hubungan antara variabel-variabel yang menjadi concern dari penelitian yang dilakukan. Untuk tujuan keempat ini, kita bisa lakukan melalui hypothesis testing research study. Jadi kita akan melakukan kajian atau riset yang bersifat untuk pengujian hipotesis. Kembali bahwa tujuan-tujuan yang ada ini hanya sebagian kecil saja dan masih banyak tujuan-tujuan lain yang belum disebutkan di dalam video ini. Silakan teman-teman untuk digali di referensi-referensi yang lain. Setelah kita mendiskusikan tentang tujuannya, kita lihat sekarang kira-kira alasan-alasan apa saja yang melatar belakangi atau menjadi motif riset tersebut dilakukan. Bisa jadi ini karena ingin mendapatkan gelar atau title terkait dengan penelitian serta konsekuensi benefit dari penelitian yang dilakukan tersebut. Apakah seseorang ingin menjadi seorang peneliti misalnya, atau ingin melihat bagaimana keuntungan dari hasil penelitian tersebut ke dalam dunia bisnis dan sebagainya. Bisa juga alasan yang menjadi motif seseorang ataupun penelitian itu dilakukan karena ingin memiliki ataupun ingin menghadapi tantangan dalam pemecahan masalah. Jadi dia tertantang dengan fenomena yang muncul, kemudian juga dengan tantangan fenomena tadi, dia akan atau memiliki kepedulian untuk mengimplementasikannya secara praktek dari keilmuan yang dia miliki. Untuk alasan yang ketiga, boleh jadi juga ingin mendapatkan kepuasan secara intelektual dalam melakukan pekerjaan secara kreatif. Dia jadi membuat kreativitas tertentu dan juga bisa memunculkan inovasi-inovasi melalui penelitian tersebut. Kemudian juga boleh jadi motivasi melakukan riset itu karena ingin melakukan pelayanan sosial atau kemasyarakatan. Ini bersifat pengabdian sosial atau pengabdian kepada masyarakat dan dia berharap dari penelitian ini mereka bisa membantu ataupun memberikan manfaat kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Teman-teman, bisa juga yang menjadi alasan dilakukannya riset tersebut karena motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau kehormatan. Jadi dengan penelitian tersebut dia ingin mendapatkan achievement tertentu ya karena kinerja atau performance yang dilakukannya.
Sama seperti tujuan tadi, alasan-alasan dilakukan riset ini hanya sebagian kecil saja, dan masih banyak alasan-alasan lain yang bisa digali oleh teman-teman sekalian. Teman-teman, itulah diskusi kita mengenai hal-hal mendasar terkait dengan riset, yaitu dari mulai definisi, kemudian tujuan dan alasan dilakukannya riset, dan saya harap ini menjadi dasar penting ataupun langkah awal kita dalam mempelajari riset secara berkesinambungan. Dan lebih lanjut lagi, masih banyak topik-topik yang akan dapat kita bahas dan lebih menarik, termasuk bagaimana kita di tahap awal mendefinisikan permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita misalnya mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya nanti kita akan melakukan proses analisis data dan pengambilan kesimpulan. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan akan membantu kita sehingga kita bisa berkarya ataupun melakukan banyak hal untuk kemanfaatan halayak ramai ataupun masyarakat luas. Dengan demikian, keilmuan kita akan semakin terlihat manfaatnya. Dan oleh karena itu, apabila teman-teman pun merasakan manfaat dari apa yang kita diskusikan ini, silakan untuk terus diperdalam, untuk terus diperluas, dan sehingga teman-teman pun bisa melakukan diskusi ataupun menyebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat besar bagi kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.